Ini adalah inti terpenting dari skandal Antiokhia saat itu. Dari hal ini kita bisa berpikir bahwa ternyata firman itu melahirkan sebuah kebudayaan. Jika kita memahami paham pembenaran oleh iman dengan sungguh-sungguh, kita pasti setuju bahwa tidak boleh ada diskriminasi di dalam gereja. Walau kita percaya bahwa kita dibenarkan oleh iman, tapi di gereja masih ada budaya yang diskriminasi jemaat berdasarkan suku, jenis kelamin, dan perbuatan, kekayaan, kepandaian, dan hal-hal lainnya. Jika itu terjadi, berarti gereja tersebut hanya mengakui pembenaran oleh iman di mulut saja. Karena itu, kita bisa berpikir seperti ini. Ini adalah jalan masuknya para nabi palsu. Saat melihat ini, para nabi palsu akan berkata, "Inilah alasan kami ingin menentang ajaran pembenaran oleh iman." Jika benar kita bisa diselamatkan hanya oleh iman, bukankah kita tidak perlu berbuat baik? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Aku diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, karena aku bisa dibenarkan hanya oleh iman, aku tidak perlu berbuat baik lagi. Mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Beberapa tokoh seperti pendeta Martin Lloyd Jones berkata, jika kita tidak memiliki pertanyaan ini, berarti kita tidak mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Jadi, itu adalah salah satu pertanyaan yang muncul ketika mempelajari pembenaran oleh iman. Lalu para nabi palsu pasti akan berkata seperti itu. Karena itu Paulus membuat pernyataan tentang hal ini dalam ayat 17-20. Sementara kami berusaha untuk dibenarkan oleh Kristus, berarti percaya akan pembenaran oleh iman. Ternyata adalah orang-orang berdosa ini berarti berbuat lebih banyak dosa. Mungkin saja kita berpikir berarti ajaran pembenaran oleh iman ini bisa menghasut orang untuk berbuat dosa. Tentang itu Paulus berkata seperti ini, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Pembenaran oleh iman adalah ajaran dari Tuhan, dan hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mempercayai serta diterima oleh Allah Bapa. Ini adalah rencana penyelamatan yang Allah buat. Tetapi walau setelah menerima hal itu kita masih menjadi orang-orang berdosa dan berbuat lebih banyak dosa, pada akhirnya Yesus memikul salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi apa yang Paulus katakan? Sekali-kali tidak. Apakah maksudnya? Paulus ingin menyampaikan hal ini, pembenaran oleh iman tidak mendorong untuk berdosa, tetapi sebaliknya, jika kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita akan lebih banyak berbuat baik. Mari kita lanjutkan. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggaran hukum Taurat. Ayat ini cukup sulit dimengerti, bukan? Sebenarnya ada berbagai penafsiran yang berbeda, tetapi secara sederhana intinya adalah seperti ini. Jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, maksudnya adalah orang yang diperbaharui karena iman kepada Kristus, tetapi kembali ke wujudnya yang lama sebelum percaya, yaitu senang berbuat dosa setiap hari, berarti ia adalah pelanggar hukum Taurat. Dengan kata lain, ia menyangkal semua pengorbanan dan karya yang telah dilakukan Yesus. Sehingga Paulus melanjutkan dengan pernyataan ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat seperti aku hidup untuk Allah. Ini pernyataan dengan makna tersirat seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Apakah maksudnya? Ia berhenti berusaha untuk dibenarkan oleh Allah dengan memelihara hukum Taurat. Lagi pula, seperti yang sudah ditekankan Paulus dalam ayat 14-15, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh Allah dengan memelihara hukum Taurat. Karena itu Paulus berhenti berusaha untuk dibenarkan oleh Allah dengan memelihara hukum Taurat. Itulah yang dimaksud dengan mati. Apa alasannya? Karena hanya dengan menerima pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus dan bertindak di dalamnya serta mengikutinya, kita dapat hidup untuk Allah. Dengan kata lain, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah dan lebih lagi melakukan perbuatan baik yang berkehidupan di hadapan Allah. Lalu apa lagi yang dikatakan? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah maksudnya? 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Tentu bagi Paulus saat itu baru beberapa belas tahun berlalu. Tapi
Kita yang percaya kepada Kristus dan Paulus yang percaya kepada Kristus juga ikut mati saat itu. Allah memikul beban dosa kita di masa lalu, saat ini, dan masa depan kepada Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, seluruh dosa kita dihapuskan. Karena itu, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Karena kita sudah mati bersama Kristus, sekarang kita tidak hidup dengan keinginan diri sendiri. Kita harus hidup terikat dengan Kristus dan sesuai kehendaknya. Mengapa demikian? Karena hanya Kristuslah yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apakah artinya? Dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus bukan berarti kita bisa hidup sesuka hati dan terus berbuat dosa karena sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang bukan aku lagi yang hidup, diriku sendiri sudah berakhir. Sekarang Kristuslah yang hidup di dalam aku dan aku harus hidup dengan mengikutinya. Kita menyebut diri kita sendiri pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena sekarang jati diri, arah hidup, masa depan, dan seluruh hidup kita bukan menjadi keputusan kita sendiri, melainkan keputusan Yesus yang menyelamatkan kita dan merelakan tubuhnya bagi kita. Mudah bagi kita untuk berpikir bahwa iman kepada Kristus hanyalah sekedar kepercayaan belaka. Mudah bagi kita untuk berpikir aku bisa beriman kepada Yesus dengan pikiranku sendiri. Namun sebenarnya beriman kepada Yesus Kristus berarti percaya kepadanya dengan sepenuhnya. Kita menyebut Yesus sebagai juru selamat kita. Jika diperhatikan, dua istilah ini tidak dapat dipisahkan. Ini artinya adalah penyelamatan dan Tuhan. Ia bukan hanya menyelamatkan, namun juga pemilik hidup kita. Beriman kepada Yesus Kristus bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat kita, melainkan juga sebagai pemilik hidup kita. Karena itu, orang yang beriman kepada Yesus selalu rindu untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang berkata dengan bibirnya, "Aku mempunyai iman," namun hidupnya masih terus berdosa, berarti ia tidak benar-benar beriman. Apakah itu iman yang benar? Dan apa itu pembenaran oleh iman? Sangat mudah bagi kita untuk melihat hal ini secara dangkal. Kita bisa saja berpikir bahwa iman hanyalah sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itu hidup dan mempercayai perbuatannya. Tetapi saya akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Karena saudara telah melihat profil saya, maka saya berkata saya adalah pendeta di gereja Singwang. Saya lulusan Korea Theological Seminary dan nama saya adalah Lee Jong Yu. Saudara akan mempercayainya. Anda bisa tahu siapa saya dan saya tidak terlihat seperti pembohong. Ini semua adalah fakta tentang diri saya. Kita sering salah memahami bahwa iman hanyalah mempercayai fakta tentang Yesus. Namun iman yang dimaksud dalam Alkitab bukanlah mempercayai fakta tentang Yesus. Saudara, coba pikirkan hal ini. Istri saya mempercayai saya. Ia tidak sekedar mempercayai fakta tentang diri saya, namun percaya kepada saya. Ada bersama saya dan mengikuti saya. Seperti itu, iman kepada Yesus bukanlah sekedar mempercayai fakta tentang Yesus. Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu, hidup dan disalib, kemudian mati dan bangkit kembali. Iman bukanlah sekedar mempercayai fakta-fakta tersebut. Kita harus mengakui, ia bukan hanya juru selamat, tapi juga pemilik hidup. Aku percaya kepada Tuhan, dan di sepanjang hidupku, aku akan mengandalkannya dan menjalani hidup dengan berpegang pada tangannya. Inilah iman yang benar, dan jika kemudian kita pasti akan berpikir begini, jika aku tidak mengasihi orang yang telah diselamatkan dan diterima oleh Yesus hanya karena suku, jenis kelamin, keadaan, dan masalah lain, berarti aku membenci orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berpikir seperti itu, sehingga firman itu melahirkan dua jenis budaya. Yang pertama, firman membuat orang yang percaya kepada Kristus menjadi saudara dalam satu tubuh. Tidak ada syarat lain, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya syarat. Saat seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus dan percaya kepadanya, seburuk apapun kehidupan yang lama, orang itu bukanlah lagi yang lama, namun dia adalah saudara kita.
Dan yang kedua, firman menghasilkan buah perbuatan baik. Karena percaya kepada firman bukan sekedar percaya kepada beberapa sistem atau ajaran, melainkan mengikuti dan melayani, serta percaya kepada Yesus Kristus yang menciptakan seluruh ajaran itu. Sehingga Paulus berkata seperti ini, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Maka sia-sialah kematian Kristus, apakah maksudnya? Jika kita diselamatkan karena menaati hukum Taurat, sepertinya Yesus cukup berkata seperti ini saat datang ke dunia. "Akulah Tuhan, kalian harus lebih menaati hukum Taurat, sepertinya sekarang kalian kurang menaatinya. Taatilah hukum Taurat." Yesus cukup berkata seperti itu lalu kembali ke surga. Yesus tidak perlu hadir sebagai manusia, tetapi cukup mengirimkan nabi atau malaikat untuk mendorong manusia. Tetapi kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan kita sendiri atau ketaatan kepada hukum Taurat. Oleh karena itu, Yesus harus mati di kayu salib. Jika kita dibenarkan oleh hukum Taurat, Yesus Kristus tidak perlu datang ke dunia dan mati di salib. Dan melalui kematiannya, Kristus memberikan ajaran agung kepada kita, karya keselamatan yang agung dan ajaran pembenaran oleh iman. Ini pasti berbuah kebaikan dan kasih dalam hidup kita. Ini perkembangan menjadi budaya unik dari firman bagi umat Kristen, sehingga gereja yang sungguh percaya kepada Kristus terasa berbeda. Mereka yang percaya kepada Yesus memiliki kasih dan kebaikan, dan orang lain bisa merasakannya. Hari ini kita telah mempelajari pasal 2 ayat 11-21. Saya akan mengakhiri sesi hari ini, dan kita akan mempelajari pasal 3 bersama di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan pengajaran hari ini.